Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa Anda semua. Hari ini semoga berkat-berkat selalu ada dalam kehidupan kita, sekalipun masih ada salib. Mari kita kembali diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambalnya yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisi anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Puasa adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Pernyataan Yesus benar adanya. Bagaimana mungkin murid-muridnya berpuasa sedangkan mereka ada bersama-sama dengan Dia? Orang-orang Farisi bertanya demikian karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Yesus ada, tapi mereka tidak mengenal Dia. Bagi mereka Yesus hanyalah salah satu nabi yang muncul di tengah mereka dengan segala karisma dan kebaikan yang dibuat. Dia hanya nabi, bukan Allah. Tampilnya Yesus dengan semua yang dilakukannya dengan menarik banyak orang untuk percaya dan mengikuti Dia. Oleh karena itu, orang-orang Farisi merasa terusik dan selalu berusaha untuk mengganggu Yesus dengan berbagai cara. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seandainya orang-orang Farisi mampu mengenal Yesus, mungkin mereka akan mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus. Pengenalan yang mendalam akan Yesus akan membuat kita semakin mencintai Dia. Akan tetapi pengenalan itu menuntut kita untuk selalu berjumpa dengan Dia di dalam setiap harian hidup kita. Dalam diri sesama kita, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Kita tidak akan mengenal Yesus jika kita tidak punya waktu untuk berjumpa dengan Dia. Kita tidak mampu mengenal Yesus jika kita juga tidak mampu untuk menyadari kehadirannya dalam setiap pengalaman hidup kita. Mari kita buka diri kita. Kita biarkan kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kita agar kita semakin mengenal Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang selalu meneguhkan iman kami. Bantulah kami semua satu persatu dalam hidup ini Tuhan,
agar apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami persembahkan hidup kami, kuasailah segenap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Bangkitkan kami ketika kami jatuh, bangkitkan kami ketika kami terus ada dalam dosa Tuhan. Ingatkan kami untuk melakukan pertobatan setiap saat. Terima kasih untuk semua cinta-Mu Tuhan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.